Taktik cerdik Indonesia buat AS geram, Su-35 gagal kini Rafale berpotensi jegal F-15 Eagle II. Indonesia dilarang Amerika Serikat alias AS mempunyai Su-35 dan memberi penggantinya yakni F-15 Eagle II. Su-35 dilarang AS karena bisa membuat Rusia dapat untung dari pembelian Indonesia, sebaliknya bila F-15 Eagle II terjual maka Washingtonlah yang akan menikmati guyuran uang. Seperti diketahui bila AS merupakan eksportir senjata terbesar dunia, mereka berusaha menjegal dagangan pesaingnya macam Su-35 dan meminta calon negara pembeli mengakuisisi alutsista miliknya seperti F-15 Eagle II. Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Mesir yang juga dilarang AS membeli Su-35 bakal mendapat F-15 Eagle II. Dikutip dari tdefensepost.com, Rabu 17 Maret 2022, Mesir sepertinya akan membeli 16-24 unit. Dalam kasus Mesir, saya pikir kami punya kabar baik, karena kami akan memberi mereka F-15, yang merupakan kerja keras yang panjang, kata Kepala Komando Pusat Jenderal Frank S1M Cahaya Pronunciation Kenzie kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat AS. Komposisi jet tempur Mesir bila F-15 dibeli akan sama dengan Indonesia. Mesir bakal memadukan Rafale dan F-15 Eagle untuk menghadapi F-35 Israel. Tapi mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad memperingatkan jika tak selamanya membeli jet tempur dari AS itu berakhir indah. Karena AS tak memberi kemampuan sepenuhnya bagi jet tempur buatan mereka yang dijual ke negara lain. Kasus ini menimpa Malaysia di mana F-18 miliknya tak bisa digunakan berperang. Kami tidak dapat memprogram pesawat untuk serangan apapun terhadap negara lain tanpa mendapatkan pemrograman yang dilakukan oleh orang Amerika. Jadi meskipun pesawatnya sangat bagus, dari segi performa mesinnya sangat bertenaga, tapi kami tidak bisa memprogram pesawat itu sendiri, ujar Mahathir dikutip dari Military Watch Magazine pada Mei 2020 lalu. Mahathir menjelaskan bila ingin F-18 negaranya digunakan untuk berperang maka harus meminta source code ke AS untuk menyetelnya ke mode demikian. Karena selama ini Malaysia hanya menggunakan F-18 untuk pertunjukan udara saja lantaran sebab di atas. Anda harus merujuk ke AS untuk menempatkan program untuk setiap serangan di negara-negara asing misalnya. Jadi pesawat kami mahal. Kami memiliki mereka. Namun kita cuma bisa menerbangkannya di pertunjukan udara saja, jelas Mahathir. Mahathir curiga bukan Malaysia saja yang mengalami hal ini, kemungkinan ada negara lain yang bernasib sama karena membeli jet tempur buatan AS. Itulah pengalaman Malaysia. Tapi saya curiga negara lain juga tidak mendapatkan source code-nya pesawat buatan AS, sebenarnya bukan senjata yang bisa Anda kendalikan. Kontrolnya ada pada Amerika, jelas Mahathir. Apa yang disampaikan Mahathir ini sejalan dengan prediksi media Cina, Sohu.com pada 24 Desember 2021 lalu. Sohu.com menjelaskan kasus Indonesia yang dilarang AS membeli Su-35 merupakan pintu awal masuknya F-15 Eagle II. Indonesia pernah berminat membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia, dan kedua negara juga telah banyak melakukan konsultasi terkait proyek pengadaan tersebut. Selain itu, Rusia dan Indonesia juga telah mencapai kesepakatan untuk mengganti sebagian dana tersebut dengan produk pertanian seperti kopi yang lebih terjangkau bagi Indonesia, jelas Sohu.com. Suksesnya AS menjegal Su-35 tak lepas dari ancaman sanksi yang ditimpakan ke Indonesia. Namun bila Indonesia jadi membeli F-15 Eagle II, Sohu.com khawatir sistem pertahanan dalam negeri Jakarta akan dikendalikan AS layaknya Malaysia. AS mengklaim bahwa Indonesia, meskipun belum mengakuinya, telah meninggalkan pembelian jet tempur Rusia, mungkin karena takut langkah itu akan mengarah pada sanksi AS. Salah satu cara Amerika Serikat mengendalikan sekutu atau mitranya adalah dengan menjual senjata kepada mereka dan membantu mereka membangun sistem pertahanan dengan peralatan buatan Amerika, jelas Sohu.com. Indonesia sendiri nampaknya memang tak mau bergantung sepenuhnya kepada AS. Hal ini diwujudkan dalam pembelian Rafale sebanyak 42 unit. Rafale digunakan Indonesia sebagai penyeimbang inventori alutsistanya. Kemampuan Rafale sendiri dibilang sangat canggih karena mampu melakukan beberapa misi sekaligus dalam sekali terbang.
Dengan Rafale Anda dapat lepas landas dalam misi udara ke darat dan beralih saat mengudara ke misi udara ke udara. Dan kemudian beralih kembali ke misi pertama Anda tanpa kehilangan data aslinya, tulis Popski. Banyak media asing menilai langkah Indonesia membeli Rafale tepat. Langkah ini seperti halnya yang dilakukan oleh Qatar. TNI AU tidak memilih pesawat tempur Sukhoi Su-35S Rusia, juga tidak memilih pesawat tempur F-16V dari American Lockheed Company. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara Qatar telah membeli jet tempur Rafale dari Perancis, jet tempur Typhoon dari Inggris, dan jet tempur F-15 Kia dari Amerika Serikat, jelas Sohu.com. Karena inilah Cina mengakui bahwa Indonesia akan memiliki kekuatan udara nomor 1 di ASEAN. Satu hal yang dapat dipastikan, dengan pemulihan ekonomi di Asia Tenggara, perlombaan senjata antara beberapa negara kemungkinan akan meningkat. Dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara akan menjadi medan perang utama para pedagang senjata utama dunia. Jika pesawat tempur baru ini masuk layanan, TNI AU akan menjadi angkatan udara terkuat di Asia Tenggara. Mereka berdua sebenarnya ingin saling mengalahkan dalam hal ini. Terlepas dari persahabatan lebih dari 200 tahun antara Paris dan Washington DC, jika Boeing memiliki kemungkinan untuk memutuskan kontrak Indonesia dengan Dassault Aviation, pabrikan Amerika itu tidak akan ragu. Tapi Indonesia mengumumkan keinginannya untuk menyelaraskan kedua model pesawat tersebut, jelas avionslegendaires.net. AS juga menawarkan F-16 Viper dan F-18 Super Hornet miliknya ke Indonesia. Namun taktik cerdik Indonesia malah membuat AS geram lantaran Jakarta tak mau bergantung pada satu jenis jet tempur saja. Indonesia rupanya memiliki taktik sendiri. Indonesia tidak mau secara sepihak mengandalkan Lockheed Martin untuk jet tempur generasi barunya. Walau F-16 Viper akan sangat meningkatkan kemampuan tempur Indonesia, beber Sohu.com. Indonesia melakukan hal ini karena pengalaman masa lalu di mana RI cuma mengandalkan jet tempur buatan barat namun kena embargo pada 1995 hingga 2005. Seketika kekuatan udara Indonesia lumpuh, pengalaman pahit inilah yang membuat Indonesia tak sudi membeli seutuhnya jet tempur buatan AS. Kasus Su-35 yang gagal dibeli ialah salah satu usaha AS untuk memasukkan F-15 Eagle II ke dalam sistem pertahanan Indonesia di mana taktik ini sudah terbaca sehingga Rafale didatangkan.